Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Forsa Tasnim dengan NIM 2311020006, jurusan Sejarah Peradaban Islam UIN Imam Bonjol Padang. Halo semua, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fenomenologi, sebuah pendekatan filsafat yang diperkenalkan oleh Edmund Husserl. Fenomenologi berfokus pada bagaimana kita memahami dunia melalui pengalaman pribadi kita. Jadi, mari kita lihat lebih dalam apa itu fenomenologi dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Let's go! Fenomenologi adalah cara untuk memahami dunia berdasarkan pengalaman kita sendiri. Jadi, ini lebih kepada bagaimana kita memahami dan memaknai sesuatu tanpa dipengaruhi oleh penilaian atau asumsi orang lain. Misalnya, ketika kita melihat hujan, kita mungkin merasakannya dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang merasa senang, ada yang merasa sedih, dan fenomenologi mencoba memahami pengalaman itu tanpa menghakimi. Dengan kata lain, fenomenologi mengajak kita untuk melihat dunia dari lensa kita sendiri. Nah, fenomenologi pertama kali dikembangkan oleh Edmund Husserl pada awal abad ke-20. Husserl ingin memahami pengalaman manusia dengan cara yang lebih murni dan langsung, tanpa teori-teori yang rumit. Dia kemudian memperkenalkan konsep epoche, atau yang dalam bahasa Yunani dibaca epoche karena dia berasal dari bahasa Yunani, yang artinya menangguhkan semua penilaian kita agar dapat melihat dunia seperti apa adanya. Selain Husserl, juga ada Maurice Merleau-Ponty yang lebih fokus pada peran tubuh dalam pengalaman kita. Ia percaya bahwa tubuh bukan hanya sebagai alat bergerak, tetapi juga sebagai alat utama untuk merasakan dan mengerti dunia sekitar. Fenomenologi memiliki beberapa konsep utama yang penting untuk dipahami. Yang pertama, ada yang namanya intention atau yang artinya niat, yaitu setiap pengalaman kita selalu diarahkan pada sesuatu. Misalnya, saat kita melihat hujan, kita mungkin merasa tenang karena melihat suasana yang damai, atau kita teringat dengan masa lalu. Yang kedua, ada konsep epoche, yaitu menunda penilaian atau asumsi kita terhadap dunia agar bisa melihatnya dengan lebih jelas. Yang ketiga, ada yang namanya intersubjektivitas, yang menunjukkan bahwa setiap pengalaman kita dipengaruhi oleh interaksi dengan orang lain. Jadi, fenomenologi bukan hanya tentang kita, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa lebih terbuka dengan pengalaman orang lain. Salah satu penerapan fenomenologi adalah untuk memahami pengalaman kompleks seperti trauma. Misalnya dalam penelitian tentang korban bencana alam, fenomenologi digunakan untuk mendengarkan cerita mereka tanpa menghakimi. Pendekatan ini membantu peneliti untuk benar-benar merasakan dan memahami perasaan korban tanpa terjebak asumsi atau teori yang mungkin tidak relevan. Nah, dengan memahami perasaan korban, peneliti bisa memberikan dukungan yang lebih sesuai, seperti menyediakan ruang untuk berbagi cerita atau membangun sebuah komunitas yang saling menguatkan. Jadi, fenomenologi adalah cara untuk melihat dunia dari pengalaman kita sendiri, tanpa dipengaruhi oleh penilaian luar. Ini bukan hanya penting dalam filsafat, tapi juga sangat berguna dalam berbagai bidang seperti psikologi, seni, atau bahkan dalam memahami masalah sosial. Nah, dengan pendekatan ini, kita diajak untuk lebih terbuka dan peka terhadap pengalaman orang lain, serta melihat dunia dengan cara yang lebih jernih. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat memberikan wawasan baru yang bermanfaat, tidak hanya dalam memahami teori fenomenologi, tetapi juga dalam cara kita memandang pengalaman sehari-hari. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Semoga kita bisa terus belajar dan berkembang bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.